ظهر الدين المؤيد بظهور النبي. Sifat-sifat iblis itu beliau menyampaikan kita ini kalau punya duit jangan bercerita kekayaan kita kepada orang yang miskin. Kita ini kalau punya kekuasaan, punya power, jangan sekali-kali menceritakan kekuatan kita kepada orang-orang yang lemah. Kita yang diberikan kecerdasan oleh Allah, jangan sekali-kali memamerkan kecerdasan kita kepada orang-orang yang bodoh. Ini sifat daripada iblis. Iblis itu kalau dia punya kedudukan yang lebih tinggi, dia biasanya mulai memamerkan kekayaannya, memamerkan kekuatannya. Waliyadzubillah min dzalik. Apalagi ini mau bulan Ramadan, jauhkan diri kita dari sesuatu yang sifatnya mendiskusikan manusia. Ramadan ini Allah mengajarkan kita dengan tidak banyak berkumpul dengan manusia. Jangan banyak-banyak kumpul dengan manusia. Terutama ketika bulan Ramadan, saya himbau daripada majelis yang mulia ini, kalian anak-anak muda jangan sekali-kali ikut serta meramaikan bulan Ramadan dengan petasan, ojo merconan. Di bulan Ramadan jangan sampai kita ikut main petasan. Petasan itu adalah satu bentuk strategi para musuh Allah mengganggu orang-orang yang lagi berpuasa. Kenapa di bulan Ramadan kok cuman ada petasannya? Yang menyalahkan umat Islam lagi. Yang jualan juga orang Islam, tapi produksi, yang punya produksi itu orang-orang kafir. Orang kafir. Saya mulai heran melihat mulai bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, mulai orang jual petasan. Mulai menyalakan petasan, saat orang tarawih petasan. Yang menyalakan ya orang Islam sendiri. Hati-hati Pak. Petasan itu hanya untuk memperkeruh suasana. Apalagi ini masa-masa pandemi, banyak-banyak kita menabung, banyak orang kesusahan di luar sana. Jangan main petasan. Makanya saya haramkan segenap jamaah majelis taklim untuk main petasan. Saya haramkan mulai hari ini. Tidak saya ingkari, kadang aku ya melok dolanan pisan soalnya. Enggak saya ingkari. Aku melok tuku pisan. Namun ada beberapa pencerahan, oh iya ya, ternyata memang betul. Kok petasan ini kok hanya di bulan Ramadan? Saat orang khusyuk, saat orang ini mau baca Quran, ya oleh awak-awak iki sik nom-nom seneng. Lah sing tuwek-tuwek iki lho. Jam 1 bengi sumeti mercon. Nah, ini kan mengganggu sekali. Itu salah satu bentuk strategi orang-orang kafir meramaikan, mengganggu bulan Ramadan dengan petasan. Bulan Ramadan itu Allah telah menutup pintu-pintu neraka, membuka pintu-pintu surga. Tapi kadang-kadang ono sing nakal, neraka iku wis ditutup, ya ono sing nyerobot kok ngisor. Heran aku. Mudeng nih. Neraka lak wis ditutup. Iki sik di nyerobot kok ngisor menek genteng, apa mlebu neraka? Mending kalau mau masuk surga lewat cendelo, nyerimpet mau masuk surga, ini apa mlebu neraka? Karena bulan Ramadan ini Allah telah dukung kita dengan mengikat iblis, mengikat setan yang dikutuk oleh Allah supaya kita dijauhkan dari perbuatan yang tidak Allah ridhai. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini khusus ya. Ya ayyuhalladzina amanu, amanatun ilahiyah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian saling makan harta di antara kalian yang dengan cara yang tidak dikehendaki, yang tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa an takuna tijaratan antaradhin minkum. Jadi jangan kita berdagang tijarah dengan cara-cara yang curang. Ini akan menyebabkan penghasilan yang tidak Allah ridhoi. Wala taqtulu anfusakum. Dan jangan dari kalian membunuh diri-diri kalian. Maknanya apa? Jangan kita berantem urusan dunia, Pak. Di akhirat itu 1 menit sama seperti 5.000 tahun dunia. Jadi kita umur 6 tahun, 1 jam dunia seperti 5.000 tahun
akhirat. Jadi kita di dunia umur 60 tahun, kalau kita tinggal di akhirat cuman tinggal 1,2 menit. Tinggal 1,2 menit. Ini saat jam berapa? Masih ada 5 menit lagi ya. Jadi jangan kita salah di dalam penerapan penegakan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya sudah ditata. Semua sudah ditata. Jangan sampai kita berdagang dengan cara yang salah. Jangan sampai kita ini bermuamalah sosial di masyarakat dengan cara yang salah. Sampai pada titiknya sholat ini loh, sholat menduduki shaf, jangan sampai ada yang salah. Contohnya, ini kan shaf ya, saya kasih contoh shaf antara sampai sini, ya dari pas tiang ini sampai tiang ini biasanya digunakan oleh para habaib, para orang-orang yang istiqomah sholat di sini. Kita orang-orang yang jarang sholat di sini seperti itu sama Ami Awad itu yang sing muadzin biasa sholatnya di sini. Itu haram kita untuk sholat di tempat tersebut. Kita diajarkan akhlak tuh sampai kayak begitu. Jadi kalau di Tarim, kalau Anda di Tarim, insya Allah mudah-mudahan dapat berziarah ke Tarim semuanya, dapat haji dan umrah semuanya insya Allah. Itu kalau sholat Jumat, bagian shaf pertama ini dikosongi. Shaf pertama itu dikosongi. Enggak berani orang yang duduk di situ. Biasanya ditempati oleh fuqaha, ditempati oleh muhaddits. Nah, apalagi kalau kita sholat langsung di belakang imam, tahu diri. Orang jadi imam itu tahu diri, dan orang jadi makmum juga tahu diri. Jadi orang jadi imam jangan sembarangan, orang jadi makmum juga jangan sembarangan. Imam itu orang-orang terpilih, makmum yang di belakang imam juga orang-orang terpilih. Jadi lek awakmu niku bukan orang fuqaha, bukan orang yang ahli fikih, bukan yang muhaddits, mufassir, atau orang yang ahli ilmu balaghah, tajwid, jangan sholat di belakang imam langsung. Karena kalau sampai imam itu batal, Anda yang berkewajiban untuk maju menjadi imam. Jadi tempat 1 sampai 4 ini kosongi. Nah, itu orang yang ngerti hukum fikih, bukan berebut. Memang benar berebut di shaf pertama, tapi tidak berebut di pas belakang imam. Karena orang yang di belakangnya imam ini memiliki tanggung jawab penuh. Ketika ada sesuatu yang salah dengan imamnya, dia harus maju menggantikan imam tersebut. Contohnya, misalnya imam sholat, wendut imam ini. Wendut. Bacaannya enak. Ruku, i'tidal, sujud sarungi suwe. Grek. Gak nggih celana pisan, bahaya. Coba bayangno, contoh. Sobek, imamnya noleh ngene lho, suwe. Terus awakmu yang di belakangnya imam nggak tahu. Gimana hukumnya? Tolah-tolah ngene, batal semua akhirnya sholatnya. Makanya orang yang di belakangnya imam itu harus faqih, apalagi imamnya. Karena bersiap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus di antaranya fawaid, kita tidak boleh menggerakkan tubuh lebih daripada 3 gerakan dengan sengaja. Makanya sholat gatel. 1 garuk. Batal sholat. Jadi 1 garuk. Dinteni sik, mandek. Balik meneh, Cuk. Sembayang. Wah, Mr. Bean gitu tuh wong ini. Nah, terus sekarang saya banyak orang yang mengisi shaf yang kosong di depannya. Sofu sufu vakum. Ayo kita rapatkan shaf. Kalau kita meninggalkan shaf maka kehilangan fadilah jamaah sembahyang. Allahu akbar. Ngarepe kosong, jalan duk 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 batal. Jalannya pun harus diatur. 1 ngelangkah kaki berdiri, 1 2 berhenti. 1 2 berhenti. Ojo duk 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 batal sholatnya. Nah, jadi saya minta kita aplikasikan yang biasa istiqomah di sini. Nah, ini dikosongi. Nah, kita tahu diri banyak orang-orang yang biasa istiqomah sholat di Masjid Muhdhar ini, di belakang ini biarlah mereka orang-orang yang menempati shaf pertama ini orang-orang yang memang biasa sholat di tempat ini. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'alamana ma dinul muayyad bi dhuhurin nabi Ahmad
يا هنا